Dari jejak-jejak kontribusi Gus Dur tersebut, kita melihat benang merah akhlak di dalam demokrasi. Dan itulah budaya etika yang coba dibangun oleh Gus Dur. Mengabaikan etika berarti mengabaikan kemanusiaan. Manusia memiliki harkat dan martabat karena kesadaran etisnya. Dan Sang Kholik telah mengamanahkan akhlak kepada kita manusia sebagai makhluk paripurnanya. Kita disebut dengan al-kholqu karena kita dibebani oleh akhlak, dan itulah etika. Jadi kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan endasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini. Pada saat tampil kemarin, dia nampak sekali tidak ingin salah ucap, salah berkata-kata, karena mungkin tidak ingin menyinggung Pak Jokowi. Akibatnya apa yang dia sampaikan mungkin tidak sesuai dengan isi hatinya, sehingga sibuk Pak Prabowo menahan emosi. Dari kekosongan itu dan emosi yang tertahan itu sempat tersalurkan dengan cibiran dan meletan lidah Pak Prabowo ke Mas Anies Baswedan gitu ya. Mungkin juga ke yang lain, tapi yang jelas itu disampaikan usai Mas Anies menyampaikan argumen-argumennya. Nah, nahan emosi itu ternyata tidak mudah buat seorang Pak Jokowi. Nahan emosi itu ternyata tidak mudah bagi seorang Prabowo, dan terbukti pada saat acara internal Gerindra, akhirnya emosi itu keluar lagi. Etik endasmu gitu ya. Nah, itu merupakan luapan emosi Pak Prabowo, dan setelah juru bicaranya sahabat saya Mas Daniel menyampaikan bahwa itu 1000% bercanda, itu lebih memperkuat lagi bahwa memang ada saluran emosi yang kemarin dimanfaatkan oleh Pak Prabowo pada saat rapat internal dengan Gerindra. Blunder calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan dasmu etik ternyata tidak hanya sekali diucapkan oleh Prabowo. Pada kampanye 2019 lalu, ia pernah mengucapkan 5% dasmu. Hal itu sebagai kritikan atas janji lawan politiknya yang saat itu menjanjikan ekonomi akan naik 5%. Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Sementara itu, Inaya Wulandari Wahid, putri Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid, menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan sebagai fondasi menjaga harkat dan martabat bangsa. Inaya menekankan bahwa jika seorang pemimpin kesal ketika ditanya tentang etika dan menjawab dasmu etik, hal tersebut mencerminkan bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Menurut Inaya, etika bukan hanya tentang kebijakan, melainkan juga tentang menjaga kemanusiaan. Mengabaikan etika sama saja mengabaikan kemanusiaan. Manusia memiliki harkat dan martabat karena kesadaran etisnya dan amanah akhlak dari Sang Kholik. Dari jejak-jejak kontribusi Gus Dur tersebut, kita melihat benang merah akhlak di dalam demokrasi. Dan itulah budaya etika yang coba dibangun oleh Gus Dur. Mengabaikan etika berarti mengabaikan kemanusiaan. Manusia memiliki harkat dan martabat karena kesadaran etisnya. Dan Sang Kholik telah mengamanahkan akhlak kepada kita manusia sebagai makhluk paripurnanya. Kita disebut dengan al-kholqu karena kita dibebani oleh akhlak, dan itulah etika. Jadi kalau hari ini ada calon penguasa, calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik, lalu terus kemudian dia kesal, terus dia menjawab dengan endasmu etik. Maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini.
Sementara itu, Prabowo Subianto angkat bicara terkait pidatonya Dasmu Etik yang sempat viral melalui unggahan video pada sejumlah akun media sosial. Ia meminta perkataan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, mengingat disampaikannya hanya untuk kadernya pada saat memimpin rapat konsolidasi nasional Partai Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Tidak semua etik. Ia mengatakan itu kan di antara keluarga. Prabowo menuturkan perkataan tersebut tidak ditujukan kepada segelintir pihak, hanya sebagai kiasan pidato pada kegiatan tersebut. Ia pun meminta agar masyarakat tidak membesar-besarkan perkataan Dasmu Etik yang dilontarkan pada pidato politiknya itu. Tapi biasa orang Indonesia mencari-cari, mau dibesar-besarkan, itu di antara keluarga kita bicara. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo tersebut dalam konteks guruan. Ucapan Prabowo soal Dasmu Etik itu ramai disorot oleh warganet. Ucapan Prabowo dalam video durasi pendek itu disebut-sebut dalam acara internal Partai Gerindra di hadapan kader. Saya juga bingung ya, itu video internal yang kemudian biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Ini memang belakangan itu setiap acara itu pasti ada selalu yang kemudian masuk ke dalam, kemudian ya kita kan susah kontrol juga di antara semua peserta itu. Demikian. Kompas nih maksudnya apa? Maksudnya apa gimana? Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu loh. Kompas ya. Kompas ya. Di mana dia ngaku? Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan. Ada nggak? Nggak ada. Jangan ini juga, jangan mengarah-ngarahkan juga. Dari mana sih? Jubir Prabowo, Dhanil Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo di hadapan kader Gerindra tersebut dalam konteks bercanda. Menurut Dhanil, tidak ada unsur serius dalam ucapan Prabowo tersebut. Ia mengatakan, Pak Prabowo senang bercanda. Itu bercandaan Pak Prabowo ke kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik, bercanda ke sesama sahabat. Ucapan Prabowo soal Dasmu Etik disebut-sebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan soal batas usia Capres-Cawapres. MK telah memutuskan sanksi etik kepada mantan Ketua MK Anwar Usman.